Saya ini mewakili dari PT Ratnet Digital Indonesia, sekaligus dosen di Universitas Narotama. Hari ini kita akan membahas terkait dengan machine learning tanpa coding dengan Orange ya. Ini tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan saya, email saya di sini, LinkedIn, kemudian Telegram. Di sebelah sini ada organisasi yang saya ikuti, yaitu sebagai pengurus Cybersecurity Indonesia, Cybersecurity ID, dan kita sedang mendevelop produk Internet Monitoring System yang kita kasih nama Kokoblo. Next. Agenda kita siang hari ini ada 4. Pertama, pendahuluan. Kemudian bagaimana menggunakan Orange. Kemudian apa yang bisa disimpulkan untuk penggunaan Orange ini. Dan kemudian kita coba tanya jawab. Oke. Pendahuluan tentang machine learning. Orange itu apa? Oke. Sebenarnya Orange ini adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh sebuah perguruan tinggi. Tujuannya adalah membantu kita-kita yang kesulitan mengimplementasikan machine learning, terutama yang matematik ya, matematiknya, algoritmanya, ya. Sehingga dengan aplikasi ini semua bisa dilakukan secara mudah. Asal kita tahu jenis inputnya, kemudian proses apa yang ingin kita lakukan, kemudian outputnya seperti apa. Mungkin untuk level pemula dan menengah, sistem Orange ini bisa memenuhi ya. Saya sendiri juga belum expert ya, masih newbie juga gitu. Jadi nanti di akhir sesi saya akan coba siapkan Google Classroom, di mana di situ ada tahapan-tahapan kita belajar tentang Orange ini. Ya. Karena di Orange ini meskipun title-nya kalau kita googling itu adalah data mining, sebenarnya di situ dia juga masuk ke machine learning dan deep learning. Ya. Nanti kita lakukan secara live ya, termasuk downloadnya. Gitu. Kebetulan saya menggunakan PC yang saya cek tadi kok belum ada Orange-nya. Gitu. Nanti kita coba secara live. Gitu. Di sini di websitenya ada screenshot, workflow, downloadnya, kemudian cerita-cerita atau sukses story atau problem apa yang ditemui, kemudian ada dokumen dan ada workshopnya. Mereka menyediakan semuanya. Anda bisa buka di orangedm.org.id atau orangedatamining.com. Yang ID belum ada sih, belum jalan kayaknya. Nah, ini yang bagian download, itu ternyata ada aplikasi Orange yang bisa diinstal di Windows. Saya nanti install di Windows ya, Windows 10. Kemudian bisa juga yang kalian pakai macOS bisa mencoba. Kemudian yang pakai Linux ya, terutama Linux yang umum seperti Debian, kemudian Ubuntu, itu bisa dicoba. Ya. Nah, kemudian ada beberapa opsi seperti standalone installer, jadi diinstal tanpa menggunakan administrator privilege. Kemudian, jadi kalau kita install pakai user tertentu, dia bisa jalan di user tersebut saja, tanpa perlu meminta persetujuan ke root atau administrator.
Ada juga yang portable. Ini tanpa instalasi. Jadi tanpa merubah kode apapun di komputer kita. Yang orange, yang dua jenis ini sudah saya coba, yang ini juga saya coba. Menurut saya semuanya tidak ada masalah. Nah, ini contoh bagaimana aplikasi Orange ini bisa bekerja tanpa kita melakukan coding sama sekali. Ini salah satu contoh sistem ya, yang saya gunakan untuk melakukan hierarki clustering. Yang saya lakukan clustering adalah image. Seperti itu. Jadi dari koleksi gambar, koleksi citra, itu kita masukkan ke dalam sebuah folder, kemudian kita training ya. Di sini ImageNet embedded ini semacam model untuk melakukan pengkodean, ya, untuk melakukan pengkodean terhadap citra yang diinput ke mereka, menandakan, memberikan tanda. Kemudian kita pakai metode tertentu agar bisa dilakukan clustering. Nah, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, di setiap proses ini kita bisa melihat hasilnya menggunakan image viewer ini. Nah, ini untuk support sudah banyak supportnya. Ya. Salah satu background aplikasi yang digunakan adalah pakai Python ya. Misalkan Anda butuh memasukkan coding tertentu, Python tertentu dalam alur dari simulasi Orange tadi juga bisa. Oke. Kita menggunakan metode ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, ini contoh yang diberikan oleh Orange sendiri, yaitu tim Orange. Ini ada linknya. Mereka melakukan mengumpulkan beberapa gambar binatang. Kemudian setelah gambar ini terkumpul, kemudian gambar ini di-training dengan salah satu metode untuk menemukan fitur gambar. Setelah menemukan salah satu fitur gambar, kemudian gambar-gambar tersebut diukur jarak antar pada titik gambar tersebut, ya kan, untuk dilakukan hierarki klasifikasi. Apa yang terjadi? Maka binatang-binatang yang mirip seperti chicks, duckling, hen, rooster, ya kan, model-model bentuk ayam itu diharapkan berkelompok menjadi satu klaster. Kemudian sapi dengan sapi, ya kan, kambing dengan kambing, harapannya bisa berkumpul dengan satu kelompoknya. Itu yang dimaksud pada hierarki clustering tersebut. Nah, ini contoh menggunakan geser-geser tadi. Ini saya meniru saja. Yang ini saya meniru persis dengan yang ditunjukkan di video dari Orange. Jadi saya import gambar, kemudian saya gunakan ImageNet embedding, kemudian saya menentukan distance-nya pakai apa, ya kan? Ini, kemudian hierarchical clustering-nya apa. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, ini terlihat saat saya klik di sini, maka clustering sapi yang muncul. Nanti kita coba praktek saja ya. Nah, kemudian saya mencoba kalau tadi gambar kita tadi tiru, kita coba modifikasi. Kita kumpulkan gambar-gambar artis ya. Gambar artis. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama.
munculnya bagaimana. Nah, sebenarnya dari kegiatan yang sederhana seperti ini kita bisa melakukan penelitian, kita bisa melakukan research kenapa hasilnya seperti ini, kenapa hasilnya seperti itu, yang cocok pakai metode apa, nah, kita bisa coba-coba. Kalau tadi berbasisnya paper atau jurnal, kita bisa mencoba mengimplementasikan. Misalkan ada jurnal yang mengatakan bahwa melakukan klasifikasi wajah, ya kan, menggunakan HAR atau apa gitu, kita bisa implementasinya di sini. Kita coba. Nah, untuk sementara yang kemarin saya pakai ini, SID Jaguar ML. Oke. Saya akan coba untuk melakukan demo. Saya coba stop screen share-nya dulu. Saya akan buka screen share yang baru. Teman-teman yang pengen mencoba, dipersilakan ya. Langsung praktek gitu. Ini kita bisa masukkan Orange Data Mining. Ini websitenya. Kita bisa buka download. Gitu. Misalnya kita download yang ini. Terus yang tadi saya tunjukkan, ada screenshot. Ini tampilan. Ini ada beberapa, banyak lah, ya kan. Ini hierarki clustering, ada selection-nya, data yang terdiri dari citra. Ini bisa kita lihat satu-satu mana yang ingin Anda pelajari. Tapi nanti di kelas yang akan saya buka, saya pertama kan fokus ke citra ya, karena memang itu background saya. Jika kalian pengen, teman-teman pengen berbasis yang lain, teks dan sebagainya, saya persilakan. Nanti saya akan urun, karena sebelum masuk citra, beberapa paper saya juga berbasis teks. Kemudian ini workflow-nya. Kita bisa lihat ini ada beberapa task, ada kelompok ya, ada klasifikasi, ada text mining, ada clustering, ada scatter plot, ada visualisasi, hierarki clustering. Nah, misalkan tadi kita mau mencoba hierarki clustering, kita bisa lihat di sini. Hierarki clustering. Jadi ada file inputan, kita bisa lihat isi data tabelnya seperti apa. Kemudian kita lakukan distance antar gambar ya, data sampelnya. Kemudian kita bisa lakukan visualisasi data seperti apa. Kemudian dari hasil ini kita masukkan ke hierarki clustering. Sebelum kita tampilkan, kita bisa cek dulu menggunakan ini beberapa tools yang kita bisa coba. Kita bisa download. Ini ada beberapa model. Sambil menunggu downloadnya selesai. Ini ada blog. Nah, ini bisa dilihat-lihat. Terutama yang mau memasukkan kode-kode Python
Nanti di sini juga ada dibahas ya. Ini beberapa metode VCU itu apa ya. Nah, memang ini yang menarik adalah memang di visualisasinya kekuatannya. Jadi kalau banyak peneliti seperti saya, kalau visualisasinya hanya angka-angka itu tidak menarik. Jadi perlu dibuat visualisasi berupa gambar seperti ini. Nah, saya juga tertarik dengan Orange ini, salah satunya adalah kemampuan visualisasinya. Ini dokumennya. Nah, ini ada visualisasi bagaimana visual programmingnya, bagaimana kalau mau belajar lewat YouTube, dia menyediakan, saya akan coba buka di YouTube-nya. Ini get starting, download, kemudian baca buku, baca YouTube-nya gitu ya. Kemudian mencoba amati, kemudian meniru, ya kan? Kalau sudah bisa, mencoba melakukan modifikasi, gitu ya. Nah, ini YouTube tutorial. Ya standar ya, pakai bahasa Inggris. Ya saya juga belajarnya dari video-video ini juga, mencobanya juga mengikuti ini. Kemudian saya modifikasi, kemudian dari hasil yang sudah pernah baca, saya mencoba menerapkan menjadi sesuatu hal yang menarik. Dan ini contoh clustering menggunakan iris ya, menggunakan retina. Entah itu ini retina mata atau retinanya bunga. Ini contoh. Oh ini bunga ya, retina bunga. Kemudian yang tadi yang saya tunjukkan itu videonya di sini. Ya. Videonya di sini. Nah ini yang tadi kita amati ya, yang akan kita tiru. Saya akan coba proses install. Untuk Orange. Sambil nonton videonya. Nah, pertama kali instalasi nanti kita harus perlu menambahkan modul add-ons-nya yang image itu. Nanti kita praktekkan. Nah, oke, kita tunggu sampai
Selesai. Nah, ini tadi. Sorry. Bentar saya pindahkan dulu ya. Saya stop share sebentar. Oke. Nah, ini contoh. Kita coba mundurkan. Di sini, ini caranya. Nah, jadi kita harus sudah punya koleksi animal tadi ya. Koleksi animal. Oke. Oke, kita coba lihat mengumpulkan ini salasinya masih proses. Nah, ini ada domestic animal, ada di link ini. Nah, saya akan coba unduh. Nah, ini ada banyak. Yang tadi kita mau download adalah local animal, domestik ya, domestic animal. Nah, ini kalau kita ekstrak, munculnya ini ya. Munculnya seperti yang tadi saya obrolkan. Oh, ini nggak kelihatan ya. Saya coba pindahkan gambarnya. Saya coba full screen. Oke ya. Ini setelah download tadi muncul ini, ya kan? Ini saya ekstrak all. Saya akan letakkan di desktop. Saya taruh di desktop. Nah, muncul ini.
Nah, ini gambarnya persis seperti yang tadi dicontoh, kecuali yang Milka. Ini Milka akan saya keluarkan dulu, karena nanti di tutorial ini sebagai pembanding. Jadi saya masukkan ke desktop dulu. Jadi ada 19 gambar. Ya. Kita lihat ini masih perlu di next. Kita start orange. Kita sudah punya datanya. Yaitu di sini ya, teman-teman ya. Saya akan coba tutup. Nah, kita punya datanya di sini, domestic animal. Ya, domestic animal. Ini ya. Sekarang kita jalankan orange-nya. Yang pertama setelah jalan itu kita pakai new. Oke, setelah new yang pertama sesuai dengan tutorial kita perlu menambahkan add-ons, yaitu image, karena kita akan bermain di image. Add-ons, dia akan mengecek add-on apa saja. Nah, ini ada banyak pilihan. Yang terkait dengan teks ada, ya kan? Untuk add-ons-nya kita bisa cek teks itu apa ya. Untuk text mining. Nanti kita akan coba. Kalau tertarik, ada yang tertarik teks, ada yang tertarik image, ada tertarik yang lainnya, kita akan coba bagi nanti beberapa kelas ya. Yang tertarik. Gitu. Nah, ini saya akan mendemokan hasil amatan tadi ya. Kita meniru. Ini kita pasang add-ons-nya, ini adalah image analytic. Oke. Nanti di slide sumbernya, gambarnya ada di sini. Nanti Anda bisa unduh ya linknya. Tutorialnya bisa di sini kalau mau dibaca. Jadi ini proses kita mengamati. Proses kita mengamati. Nah, ini. Nanti kita ikutin aja yang ini. Sama ya, ada 19 gambar. Jadi persis kita. Nah, setelah itu kita restart orange-nya. Oke, maka dia akan menjalankan aplikasi orange-nya lagi. Oke, kalau sudah, kita cek di add-on sudah ada. Ya, berarti kita bisa lanjut. Lanjut yang pertama adalah select image. Kita lihat di sini. Ya. Kita taruh namanya import. Di sini. Kita ketik import, nah, akan muncul. Ya kan? Kemudian kita pengen lihat isinya, kita tarik, ya kan? Kita klik kanan lagi, jadi apa? View, image viewer, ya. Nah ini kita masukkan dulu datanya.
kita cari lokasi datanya tadi di desktop, domestic animal. Nah, ini sudah dibaca ada 19 citra. Kita reload, ya 19 citra. Nah, isinya ini kita bisa lihat di sini. Image viewer. Ada 19 gambar ada di sini. Ini bisa ada beberapa opsi atribut pilihan, dilihat gambarnya atau namanya. Ini atribut yang ada. Selanjutnya adalah kita bisa melihat menggunakan data apa sih yang bisa dilihat dari sebuah gambar. Saya melihatnya menggunakan data table. Table, saya hubungkan. Nah, ini saya akan melihat. Ternyata menggunakan data table ini muncul, ya kan? Ada 19 gambar, ada nama citranya tadi apa, kemudian ada nama filenya, PNG. Kemudian ukuran masing-masing file. Ukuran ini size-nya ya, size-nya. Jadi kapasitas filenya masing-masing file. Terus kemudian ada lebar dan tingginya citra. Ini ada berbeda-beda. Oke. Nah, dari sini adalah data standar sebelum diolah. Jadi data mentah yang kita dapatkan itu fiturnya ini. Nama citra, istilahnya ini adalah apa ya? Kode yang ada di dalam file tersebut. Kalau ini nama filenya, ini meta filenya, ini nama filenya, ini ukuran filenya, ini lebar dan tinggi filenya. Jadi ada 5. Ini kalau menurut catatan yang di sini, ya, nanti kita bisa coba. Kita tidak melewatkan menggunakan image embedded, ya kan? Nanti kita akan coba melewatkannya langsung dari data table menuju ke variansnya untuk melihat ini distance-nya. Kalau di sini kan ada image embedding. Nanti kita bisa bedakan apa fungsinya dari image embedded itu. Bisa geser. Saya akan tambahin di sini adalah image embedded. Image embedded ini kita lihat, double klik ya. Di sini ada embeddernya. Nah, di sini ada 7. Ada 7 framework untuk melakukan yang disebut dengan fitur. Kalau tadi awalnya fiturnya 5, dengan teknik ini, beberapa teknik ini, maka fiturnya bisa lebih dari 5, yang memudahkan kita untuk melakukan klasifikasi. Nah, kalau di contoh itu menggunakan interception versi 3. Dengan ini dicentang, maka dia otomatis langsung jalan. Dengan metode ini, kita pengen lihat nih, hasilnya di data tabel seperti apa. Ya, kita buat di sini data tabel. Kita pengen lihat isinya. Kita bandingkan dari sebelum kita proses menggunakan image embedded dengan sesudah. Kita lihat, nah, 1 ini sama seperti yang tadi, 2, 3, 4, 5 ini sama. Nah, ternyata di sini ada lebihnya. Ini mulai N0 sampai
N2047. Jadi dengan menggunakan framework interception tadi untuk menemukan fitur-fitur baru, ternyata di sini menemukan 2048 berarti N0 ya. 2048 fitur baru di setiap image. Nah, nanti Anda bisa coba menggunakan fitur-fitur yang lain. Nah, supaya serak ini saya coba open. Nah, ini saya polkan, nggak ada ya. Hanya 5. 1, original, 2, 3, 4, 5. Berbeda dengan yang ini. Ini sampai N2047. Berarti ada 2048 ditambah 5 ini. Berarti ada 2053 fitur. Anda bisa cek di sini. Ini langsung dimasukkan ke distance. Jadi dimasukkan ke distance. Kita cek distance-nya, kita bedain yang di bawah sama yang di atas nanti. Dari sini kita masukkan ke distance. Distance-nya apa aja yang dia tawarkan. Nah, ini kita bisa coba-coba. Kita bisa memilih. Nah, untuk memilih yang tepat yang mana, nah tentu saja kita harus baca. Euclidean distance ini apa, Manhattan distance ini apa, Gaussian distance ini apa. Nah, ini cara belajar siswa aktif ya. Cara belajar yang karena memang kita butuh. Jadi kita belajar yang kita butuh. Jadi oh ternyata pakai ini ya. Macam-macam distance ini apa, kita baca satu-satu. Nah, akhirnya kita bisa tahu bahwa fungsi distance masing-masing ini apa. Nah, kalau di image, apakah di sini ditentukan menggunakan distance apa, kita bisa lihat. Ini dia tadi sudah menggunakan itu distance, image, keluar. Di sini tidak ditentukan. Distance di sini pakai apa? Oh, tidak disebutkan ya. Tidak disebutkan. Kita akan coba misalkan pakai Euclidean distance ya. Euclidean distance. Nah, pakai ini. Setelah Euclidean distance, kemudian kita masukkan ke hierarchical clustering. Ini kita bisa lihat. Nah, seperti ini. Kita coba ini number-nya kita ganti dengan image name. Kita lihat, kita klik yang ini ya. Maka Jig dan Haggling. Nah, kita coba image-nya. Nah, ini Jig dan Haggling. Gimana cara melihat gambarnya ini? Kita coba image viewer di sini ya. Image viewer. Nah, sini ya. Ini kita klik dulu. Nah, ini Jig and Haggling. Nah, ternyata menggunakan distance Euclidean munculnya seperti ini. Nah, ini supaya enak nontonnya, saya akan coba kecilkan. Ya. Kemudian kita coba ini. Nah, ya, ternyata mie ayam dengan ayam. Kita coba yang bawah-bawah dulu.
Nah, muncul seperti ini. Nah, kemudian dari ini yang mirip akan digandengkan. Yang mirip akan digandengkan. Nah, semakin ke sini ya, semakin tidak mirip. Tapi yang paling mirip yang di bawah. Ya. Ini sapi ya. Sapi kita coba naikkan ke sini, ya kan? Di sini. Kan dia gabungnya di sini ya. Nah, kan beda. Artinya dari level yang pertama, level kedua, ya ini kalau kita lihat ini mestinya beda, ya kan? Kemudian level yang ketiga, level yang keempat, nah, kita bisa lihat. Nah, kalau penasaran, kita bisa coba menggunakan distance yang lain, menggunakan distance cosines. Hasilnya seperti apa? Kita akan lihat. Yang ini tadi, ya. Nah, ini ada perbedaan kan? Ada perubahan susunan. Nah, seperti ini. Ini. Kemudian terke. Kita bisa lihat. Ya. Misalkan Anda ingin mencoba, oh kalau ini kan lewat embedded. Coba tidak saya lewatkan embedded, ya kan? Saya coba langsungkan ke distance. Saya kan bikin distance ini. Ini sudah mulai modifikasi ya. Kalau tadi kan kita amati nih. Kita selesaikan dulu aja yang amati ya. Kita selesaikan dulu. Yang pertama sudah muncul di sini, kita menggunakan cosines, kita balikin lagi ke Euclidean, ya kan? Kemudian tadi ada satu gambar nih, kita lihat dulu di sini, ya kan? Sama ini kita lihat, ini ya. Nah, ini. Oh, kauf, ya. Jadi semestinya ini ox kalau kita lihat ini masuk ke sini. Ox ini mestinya seharusnya kalau kita lihat ya dari gambar mestinya masuk ke sini. Ox. Nah, ternyata ox ini baru ditemukan setelah ini menjadi satu. Mestinya ini sama ini. Nah, kita bisa memainkan apa misalkan max diff untuk inverter clusternya. Ini kita bisa jadiin 15 misalkan. Nah, nanti kita bisa belajar tentang hierarchical cluster, apa yang dimaksud dengan max diff dan sebagainya. Jadi secara bertahap kita tidak terbebani membaca banyak buku tentang machine learning, tapi membaca berdasarkan kebutuhan kita. Oke, kita coba memasukkan yang di desktop tadi, Milka masuk ke domestic animal. Nah, saat kita memasukkan ke domestic animal, kita bisa cek lagi di sini. Kita kan sini 19, harusnya tambah 1 20, kita reload. Jadi saya geser di sini, Anda bisa lihat perubahannya. Nah, saat kita reload, maka semua akan bekerja. Hasilnya seperti apa? Kita lihat. Kita cari Milka. Milka di sini.
Kalau miliknya di sini berarti nggak cocok. Masa gabung sama ini, ya kan? Kita bisa coba metode yang lain. Yang ini kita ganti, apa misalnya tadi cosinus ya, cosinus. Oke, kita cari Milka. Nah, Milka ini. Nah, kalau pakai model cosinus, Milkanya sudah masuk ke golongan yang mirip-mirip dia, berkaki 4. Jadi kita tahu bedanya. Oh, ternyata menggunakan cosinus itu lebih, cosinus distance pada image itu lebih mendekati daripada menggunakan yang Euclidean. Nah, kita bisa coba yang lainnya. Misalkan menggunakan Manhattan. Ya, coba-coba nggak apa-apa ya. Ya karena kita nggak membaca bukunya, kasarnya kan seperti itu. Kita cari Milka. Wah, ini tambah kacau. Berarti untuk ini nggak cocok. Nah, menggunakan Manhattan distance. Nah, sekarang kita sudah ada gambaran ya terkait klasifikasi atau clustering ini ya. Kita coba tadi kalau menggunakan tanpa image embedded ini sebenarnya bisa tidak. Kita coba menambahin distance. Kita tarik ke sini. Ya. Kemudian dari distance ini kita masukkan ke hierarki clustering. Kita bikin baru. Kita nggak memasukkan ke sini, tapi kita bikin baru. Kemudian kita keluarkan image viewer. Kita mencoba menggunakan Euclidean. Hierarkinya seperti apa? Nah, ya bisa diproses. Tidak muncul clustering di sini. Artinya hierarki clustering algoritmanya tidak bisa menentukan, ya kan, melakukan clustering dengan jumlah fitur yang dimunculkan oleh distance Euclideans ini. Hanya dari 5 ya. 5 fitur. Ini yang membedakan. Jadi harus butuh fitur yang banyak. Jadi eksperimen kita kesimpulannya bisa ditarik seperti itu. Misalkan kita bisa ganti nih, interception-nya kita bisa ganti SqueezeNet. Setelah selesai mereka ke sini memproses. Nah, yang menarik itu adalah di sini kita ingin lihat SqueezeNet itu ada berapa. Oh, ternyata ada 1000, 0 sampai 999. 1000 fitur. Kalau tadi kan 2048. Ini 1000. Kita menggunakan kita distance-nya tadi kita menggunakan Manhattan, kita rubah jadi cosine ya, yang tadi lebih baik daripada Euclidean. Kemudian kita lihat hasilnya. Ternyata hasilnya lebih buruk daripada yang kita menggunakan QuizNet. Kenapa?
Karena kalau kita lihat di sini bahwa Milka yang seharusnya masuk ke kategori sapi, ya, ini malah masuk ke semua kategori. Ya, saya bisa bereksperimen lagi. Kita ganti SquishNet, kita ganti dengan diplok misalnya. Karena kita centang, maka ini akan otomatis diproses. Nah, kalau diplok ini memang prosesnya agak lama ya. Sudah selesai. Kita lihat di sini. Nah, ini seperti ini. Sama seperti yang tadi. Mirip ya. Tingkat kesesuaiannya juga rendah masing-masing ini. Ini kita bisa belajar. Oh, ternyata kalau menggunakan embedded yang tadi, oh kita perlu cek lagi. Ini ada berapa? Oh, kalau ini ada 500. Jadi fitur yang ditemukan ternyata kalau semakin sedikit dari 3 tadi ya, itu berkorelasi dengan semakin tidak akuratnya hasil. Kita coba lagi yang lain, misalkan printer. Komparasi-komparasi ini sebenarnya bisa kita buat terkait dengan ini. Kita lihat, kita tidak merubah selain image embedded-nya, selain untuk menemukan fiturnya. Kita lihat saja di sini. Sorry, ternyata ada ini seperti squeeze ya. Ada 2048. Mungkin hasilnya bisa lebih baik. Kita bisa lihat. Oh, hasilnya sama ternyata. Kalau Milka langsung dimasukkan, dia masuknya di sini. Bisa jadi seharusnya Milka dikeluarkan dulu. Apa seperti itu? Ya nggak apa-apa, kita akan coba eksperimen. Ya. Milka kita keluarkan dulu. Kita proses ulang. Setelah kita reload, kita lihat di sini hasilnya. Kita fokus ke terkait ini ya. Sapi. Nah, ini kalau ini dilihat ya, kakinya beda, warnanya sama, dianggap satu. Nah, ternyata tidak fit. Nah, seperti ini juga tidak fit. Coba Pak, kita kembalikan lagi ke squeeze. Oke, interception dulu. Kita lihat. Kita lihat dulu. Ini sudah masuk ox-nya. Meskipun ini sebenarnya tidak masuk ke sini. Ya. Oh, ini tadi dibuat kita cek. Kalau kita naikkan, kita
Kita kembalikan tadi 10. Nah, hasilnya di sini. Nah, ini dianggap satu. Sama, sorry, dianggap sama. Oke. Ini beberapa model atau metode kita bisa coba-coba ya. Kita bisa lakukan percobaan. Ini paling enggak ini sudah ada 7 ya. 7 embedded. Kalau yang ini memang punyanya Google Interception ya. Training di ImageNet. Jadi data yang kita punya kita kirim ke Interception ImageNet ini, kemudian kita akan dapat hasil yang 2048 tadi dikirimkan ke kita. Seperti itu. Kita bisa memodifikasi beberapa hal di sini. Artinya dari percobaan yang kita lakukan ini saja, kita bisa melakukan beberapa modifikasi. Jadi image embedded itu kita bisa ada 7 yang kita bisa lakukan percobaan. Distance ini kita bisa ada berapa ini? Ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 ya kan? Model distance yang kita bisa coba. Nanti hierarkinya kita bisa atur ininya, model pruning dan selection-nya. Dengan cara seperti ini hanya dengan satu sistem ini kita bisa menemukan banyak kombinasi. Ya, Pak Cahyo. Ya. Untuk waktunya sudah habis, bisa lanjut ke tanya jawab, Ji. Oke, silakan. Ya, ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat, Pak Cahyo. Akan saya bacakan. Oke. Yang pertama dari Mas Aang Darmawan. Bedanya orange dan rapid miner apa ya? Keunggulannya di mana? Jadi, oke, terima kasih. Sebelum saya pakai orange ini, saya pakai rapid miner. Ya. Rapid miner itu waktu yang saya tahu terakhir kira-kira 3-4 tahun yang lalu itu fokusnya ke teks ya, teks processing. Jadi data-data seperti ini yang kita masukkan ke image itu kita rubah menjadi teks. Jadi seperti ini tadi yang saya tunjukkan. Jadi yang dimasukkan datanya data model seperti ini. Itu yang saya tahu. Jadi data, istilahnya data mentahnya yang dimasukkan. Sedangkan kalau yang orange ini, sesuai jargonnya dia, adalah visualisasi. Jadi drag and drop, gambar, dan sebagainya. Cuman yang rapid miner yang terakhir-terakhir ini saya nggak mengikuti ya. Nggak mengikuti sih, bukan kurang mengikuti. Setelah ada orange ini, kira-kira 2 tahun yang lalu, ya saya pakai orange ini. Karena saya lebih banyak mengolah data citra dibandingkan teks. Jadi saya nggak perlu merubah dari citra ke fitur-fitur teks ini, kemudian saya masukkan secara manual ke rapid miner. Seperti itu, Mas. Jadi keunggulannya lebih di visualisasinya, Pak ya, kalau saya melihat. Memang ya, menggunakan orange ini orang-orang langsung tertarik. Kayaknya asik, hasil outputnya bisa drag and drop, terus ada kayak workflow-nya juga keren. Menarik sekali. Saya 3 atau 4 tahun yang lalu baru terakhir saya pakai rapid ya, saya nggak tahu perkembangannya hari ini.
Ya, ya. Jangan-jangan sama seperti Orange ya, bisa terus saya nggak tahu. Boleh. Ya nanti mungkin kita bisa juga webinar rapid miner Pak ya. Kita sekarang bahas Orange, mungkin ke depannya kita bahas Ya rapid paling nggak miner. kalau tidak jauh berbeda sama yang kemarin, ya saya bisa ngambil data teksnya dari sini, saya injekkan ke rapid miner. Ya coba nanti saya lihatnya rapid miner, sudah lama nggak saya tengok. Siap. Oke Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara supaya CXF file import bisa auto refresh jika berubah? Itu di Orange memungkinkan nggak Pak? File apa tadi? CXF. CSF. Oh, CSF. CSF itu bukan file image ya. Jadi posisinya CSF itu ada di sini sebenarnya. Kalau ini kan berupa image. Jadi ini mengkonversi dari image ke CSF, artinya ke apa? Ke data table. Jadi ini hasilnya kan kalau kita simpan save as kan bisa ke CSF ini. Ya, model table datanya saja. Ya, semoga itu bisa dibuat auto, Pak. Ini sudah auto sih. Auto refresh jika ada perubahan, ya, Pak ya. Kalau tadi perubahannya gini, contohnya ya. Kalau ini kita centang, kita rubah di squeeze ya, maka nggak berubah. Dia nggak ada perubahan apa-apa. Ini harus di-apply manual. Tapi kalau kita centang, dia otomatis. Bisa disesuaikan maksudnya Pak ya, mau kita buat manual atau mau buat kita otomatis, di fitur Orange itu sudah ada. Nah, semoga otomatis akan menjawab. Seperti itu. Ya, asik nih. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Cahyo, untuk social network analysis sosial media, Orange bisa nggak ya? Oh, bisa banget. Bisa banget. Cuman tadi dilihat ya, di bagian yang tadi yang saya sebutkan, ya. Nah, yang bagian atas ini itu ada itu ya, widgets, ada add-on tadi ya. Add-on itu di situ kalau nggak salah ada sosial media. Tinggal diarahkan menggunakan add-on tersebut ya. Install aja dulu add-onnya. Add-onnya dulu. Tutorialnya sudah ada juga di dokumentasinya di webnya Orange berarti Pak ya? Ada. Oke, jadi teman-teman kalau mau nanti tak siapkan. Kapan ada kita buat acara kayak gini lagi. Siap. Bagaimana untuk di sosial medianya? Siap Pak Cahyo. Kemudian dari Mas Imam Syafi'i, izin bertanya Pak, untuk tools Orange sendiri apakah memiliki perbedaan akurasi pada outputnya dengan menggunakan Anaconda dengan Jupyter Notebook? Ya, Anaconda Jupyter Notebook. Ya, ini saya juga pernah dengar ini. Anaconda Jupyter Notebook. Oh, kalau Anaconda Jupyter Notebook itu kan sebenarnya hanya tempat codingnya. Tempat codingnya. Proses back-end-nya sama. Sama. Jadi kalau biasanya yang Anaconda Jupyter, kalau kita install, ya kita pasang online dengan punyanya Google itu ya. Punyanya Google, itu kan dia larinya pakai tools-tools yang berbeda. Nah, di sini sebenarnya juga ada untuk terkait dengan mengisi coding semacam Python seperti itu. Add-on-nya. Jadi kita menyiapkan codingannya lalu di-runningkan dengan Jupyter itu tadi Pak ya? Oke, kemudian untuk Orange, apa bisa Pak digunakan untuk create API Twitter atau scraping seperti text mining seperti itu? Digunakan untuk Grab. Ya, untuk create API Twitter atau scraping text mining. Oh ya, bikin API-nya dulu. Bikin API-nya dulu, saya belum pernah mencoba untuk model live ya. Tapi kalau sudah ada data Twitter-nya,
kita masukkan input sebagai input, itu bisa. Oke, siap. Jadi nanti bisa dicoba dulu ya, Mas Imam Syafi'i. Nanti saya coba akan cek lagi beberapa pertanyaan yang saya kira jawabannya belum memuaskan gitu ya. Saya akan coba carikan. Jadi kita tampung dulu Pak ya. Nah, Mungkin ini suatu contoh di saat. layar ya, saya tunjukkan. Ya. Ini ada widget, ada Python script-nya. Jadi kita bisa masukkan script di sini. Kalau kita punya script itu bisa dimasukin kita ke Orange ya. Algoritma baru gitu ya. Kita bisa algoritma berupa Python script, kita bisa tambahkan sebagai widget. Nanti akan muncul widget kita di sini gitu ya. Proses inputnya dari mana, outputnya bagaimana, seperti itu. Oke, mantap ini. Maksudnya mau otomatis bisa, mau advance dengan codingan kita sendiri juga bisa digunakan. Nah, seperti itu Pak ya. Ini kita bisa lihat nih di widgetnya banyak banget gitu ya. Ya. Di sini nanti outputnya model pakai apa juga ada di sini. Nah, ini pertanyaan yang menarik juga ini, Pak. Misalkan Pak, datasetnya ribuan nih, ratusan ribu atau jutaan. Pakai Orange. Orange pakai hardware CPU atau GPU, Pak? Ini Untuk proses yang saya coba ini masih menggunakan CPU ya. Ya. Masih menggunakan CPU. Untuk menggunakan GPU-nya saya belum tahu ini, belum pernah menggunakannya dalam jumlah dataset yang besar. Coba nanti saya ceknya. Ya, siap Pak. Kemudian ini Mas ada CSV file import. Kalau misalkan tadi ada pertanyaannya tentang CSV ya. Ya, dari Pak Adi Nugroho itu. Kemudian ada pertanyaan tentang klasifikasi data. Apakah Orange bisa untuk digunakan merekam klasifikasi data yang terus-menerus update? Seperti itu, Pak. Maksudnya real time ya? Ya, real time kayaknya. Nah, arahnya ke real time. Kalau real time, jadi gini, modelnya ini kan sebenarnya visualisasi ini digunakan untuk POC, proof on concept, ya kan? Ya. Jadi kalau sudah jalan menggunakan proof on concept, nanti bagian alurnya yang sudah jalan itu bisa kita embedded untuk jalan di mesin sendiri. Nah, nanti visualisasinya bisa pakai yang lain. Artinya engine-nya pakai engine yang sudah di-create menggunakan Orange. Ya, nanti ini juga bisa kita. Ini advance kayaknya. Ya. Ini pertanyaannya di atas pengenalan Orange ini, Pak. Ya, tapi enggak apa-apa. Kita tampung, siapa tahu bisa kita juga implementasikan di riset. Ya. Jadi nanti kalau wah berhasil, ya kita jadikan webinar yang terbaru seperti itu. Siap. Oke, pertanyaan terakhir dari Mas Atta Alfian. Kalau mau diimplementasikan coding Python gimana caranya Pak Cahyo? Caranya nanti kalau Pak Hatta bisa mencoba ya. Jadi tinggal diklik ini. Ini konsep dewi. Ini loh, ya Python script ini tinggal diklik, ya ini tinggal dimasukkan ke sini. Nah, nanti dicoba Pak Hatta. Kalau berhasil nanti kabarin kita diajarin. Ya, tinggal masukin inilah. Ya kan? Iya. Jadi apa ya? Ya tadi memang sesuai jargonnya Pak. GUI-nya asik kan gitu. Dan ini pun tidak hanya di Windows Pak ya. Tadi ada yang nanya, wah kok Windows ada yang japri ke saya. Apa itu Windows? Berarti lewat dari awal berarti ya. Windows love Linux. Seperti itu. Enggak, Linux nggak masalah. Ya, saya sudah coba juga di rumah menggunakan Ubuntu Pak. Memang misalnya sedikit berdarah-darah, cuman asik kalau sudah selesai muncul gitu. Tinggal balik lagi ke preference masing-masing. Mau dijalankan di macOS bisa,
mau dijalankan di Windows bisa, mau dijalankan di Linux bisa, seperti itu. Ya. Asalkan Windows-nya ori, kenapa enggak kan begitu? Mantap, betul. Iya. Oke, beberapa pertanyaan yang belum bisa kita jawab karena keterbatasan waktu. Kami mohon maaf sekali. Di grup WhatsApp itu sudah ada nomornya Pak Cahyo juga dan ada nomor admin tim Radnet dan tim Windows Center. Monggo para peserta yang mau tanya-tanya setelah mempraktekkan tentang Orange ini bisa berdiskusi dengan Pak Cahyo langsung ya. Di situ sudah ada nomornya atau bisa mungkin tanya dulu ke saya kalau mungkin malu-malu atau bagaimana. Itu terpaksa tidak kita buka untuk chat dengan takutnya nanti ada yang nyepam. Jadi kita hanya set untuk admin saja, tapi teman-teman bisa japri ke Pak Cahyo dari Jati selaku pemateri webinar hari ini seperti itu. Pak Cahyo, adminnya mau share untuk yang Google Classroom itu bagaimana Pak Cahyo? Sambil saya Classroom ya. nanti saya share ya. Oh iya. Siap. Di-share di grup WhatsApp juga enggak apa-apa Pak Cahyo. Ya, seperti itu. Saya akan menge-share link kuesioner rekan-rekan semuanya, para peserta. Jadi nanti setelah ngisi link kuesioner akan kita kirimkan sertifikat acara hari ini ya, tanda tangan dari Direktur Layanan Digital Indonesia. Jadi teman-teman yang ikut hari ini jangan khawatir akan mendapatkan sertifikat dari industri ya. Jadi tadi mohon diisi untuk link kuesionernya. Sebentar, saya kopikan dulu. Jadi nanti materi juga akan kita share, pantau terus di grup WhatsApp ya. Itu sudah kalau yang live ya nanti terpaksa tidak akan mendapatkan materi ya. Atau nanti akan kita share juga ke email peserta yang sudah mengisi link kuesioner. Jadi mohon ini diisi link kuesionernya sebentar. Sekali lagi, mohon diisi link kuesionernya. Nanti akan kita share untuk akan kita bagikan sertifikat acara hari ini di email peserta yang sudah mengisi di link kuesioner. Nanti materi ini juga akan kita upload ke YouTube Indo Center. Jadi teman-teman kita mohon jangan lupa subscribe juga di YouTube Indo Center. Linknya bisa di operator saya tolong dikopikan kembali ke link chat untuk link YouTube Indo Center seperti itu. Mohon masukannya untuk webinar-webinar berikutnya. Harapannya webinar ini bisa menambah wawasan teman-teman. Oh ya, saya juga mau promo sebentar tentang produk-produk Radar Digital Indonesia. Ya, salah satunya adalah selain web hosting dan koneksi internet, kita juga ada platform untuk webinar meeting menggunakan Zoom. Jadi teman-teman yang mau sewa Zoom harian atau mingguan atau bulanan bisa kontak kita ya. Ini sebentar saya share screen. Ya, sudah muncul ya. Ya, di pilihsaya.id ya. Teman-teman kalau jika ada kebutuhan untuk link Zoom ya, yang harian maupun mingguan dengan kapasitas mulai di 100, 300, 500, 1000 bisa menghubungi kita di Radar Digital Indonesia. Di linknya adalah pilihsaya.id seperti itu. Jadi jangan bingung-bingung jika ada kebutuhan bisa kontak-kontak tim Radnet, tim Indo Center di WhatsApp atau langsung buka websitenya di pilihsaya.id, kemudian langsung klik, nanti akan diarahkan ke WhatsApp seperti itu.
Oke, untuk webinar siang hari ini saya cukupkan. Pak Cahyo, ada kesan-kesan untuk acara ini? Oke, terima kasih ya sudah bersedia hadir di kelas saya. Luar biasa ini ya, ada tadi sampai peak-nya hampir 200. Nanti akan saya share di Google Classroom bagi yang berminat ya. Silakan mendaftar, semuanya free ya kan, kita belajar bareng Ya, siapa? terkait dengan machine learning menggunakan Orange. Itu saja. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih kepada seluruh peserta webinar machine learning tanpa coding menggunakan Orange ya. Silakan nanti japri di grup itu sudah ada nomornya Pak Cahyo. Nanti kita akan share juga untuk link Google Classroom-nya, link YouTube Windows Center, dan kemudian link materi akan kita share semua. Kemudian sertifikat itu nanti akan kita bagikan ke email peserta masing-masing. Jadi pastikan ketika ngisi presensi atau link kuesioner, jadi kita nanti akan mengambil email rekan-rekan untuk kita kirimi sertifikat acara hari ini seperti itu di link kuesioner seperti itu. Oke, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan seluruh tim Radnet Digital Indonesia juga berterima kasih rekan-rekan sudah hadir pada acara kita. Untuk itu kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.